Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kustodian. Pada kesempatan kali ini kita akan mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Dan kali ini juga kita akan membahas topik mengenai apresiasi, depresiasi, revaluasi, dan devaluasi mata uang rupiah. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kali ini. Mata uang rupiah memang selalu menjadi topik menarik dalam dunia ekonomi. Bagaimana tidak? Dengan fluktuasi yang terus berkecamuk, kita seringkali dibuat bingung tentang apa sebenarnya apresiasi, depresiasi, revaluasi, dan devaluasi mata uang yang kerap kali kita dengar itu. Apresiasi adalah kondisi di mana nilai mata uang menguat dibandingkan dengan mata uang lainnya. Bayangkan misalnya kita baru saja pulang traveling dari luar negeri dan kaget melihat betapa rupiah terlihat bersemangat di depan mata. Ini terjadi saat nilai tukar rupiah menjadi lebih baik, membuat kita bisa mendapatkan lebih banyak mata uang asing hanya dengan jumlah rupiah yang sama seperti sebelumnya. Apa relasinya dengan kita yang baru pulang traveling? Nah, katakanlah kita sedang menyandang status traveler yang keren. Apresiasi mata uang rupiah ini tentunya jadi kabar yang mengembirakan buat kita. Pasalnya, kita bisa mendapatkan lebih banyak barang-barang souvenir menarik dengan uang yang sama. Melirik ke arah yang berbeda, saat mata uang rupiah mengalami depresiasi, jangan lantas bersedih berlebih-lebihan dahulu. Depresiasi adalah kondisi di mana nilai mata uang melemah dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi, sebaiknya dengan cerita saat ini nilai rupiah menguat, ya. Sebaliknya dengan penguatan nilai rupiah. Kita akan merasa lebih sedih setiap kali melihat harga barang impor yang naik, yang mana hanya akan menjadikan pengeluaran kita semakin terasa besar. Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang wisatawan mancanegara, mereka akan merasa puas karena memiliki uang yang lebih berharga di mata kita. Mereka akan secara ceria berpesta belanja dengan harga yang lebih murah dari ranah Indonesia. Tiba saatnya kita untuk membicarakan mengenai revaluasi dan devaluasi. Revaluasi adalah tindakan resmi pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Konsep ini bisa berdampak langsung pada aktivitas ekspor-impor suatu negara. Misalnya, jika rupiah mengalami revaluasi, artinya pemerintah merasa bahwa ekonomi domestik sedang menunjukkan perkembangan positif yang cukup signifikan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi importir yang akan mendapatkan harga yang lebih murah untuk barang-barang impor mereka. Namun, bagi eksportir, ceritanya sedikit berbeda. Pasalnya, ketika rupiah lebih kuat, harga barang ekspor mereka menjadi lebih mahal di mata negara tujuan. Dan akhirnya devaluasi. Jika revaluasi adalah hal yang menyenangkan bagi importir,
maka devaluasi adalah makanan mereka yang paling disukai. Devaluasi adalah tindakan resmi pemerintah untuk menurunkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Jadi ketika rupiah mengalami devaluasi, harga barang-barang impor menjadi lebih mahal bagi importir. Namun sebaliknya, eksportir akan merasa gembira. Dengan rupiah yang melemah, harga barang ekspor mereka menjadi lebih murah dalam mata uang asing, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sekarang coba kita akan memperdalam satu persatu mengenai konsep-konsep tadi. Yang pertama adalah apresiasi mata uang rupiah. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dalam hal ini, semakin besar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menunjukkan bahwa rupiah lebih berharga dibandingkan dengan mata uang asing tersebut. Apresiasi mata uang rupiah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kondisi politik yang stabil. Contoh apresiasi mata uang rupiah adalah ketika pada tahun 2019, rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat, sehingga rupiah dapat membeli lebih banyak dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah depresiasi mata uang rupiah. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Jadi depresiasi ini adalah situasi kebalikan dari apresiasi. Pada kondisi depresiasi ini, semakin rendah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, menunjukkan bahwa rupiah kurang bernilai dibandingkan dengan mata uang asing tersebut. Depresiasi mata uang rupiah dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan kondisi politik yang tidak stabil. Ini persis seperti yang sedang terjadi saat ini ya. Rupiah kita saat ini melebihi Rp16.000. Bahkan terakhir kemarin sudah 16.250. Kita akan lihat nanti apabila politiknya sudah stabil, ekonomi pertumbuhannya sudah mulai menguat, dan inflasi juga menurun, mungkin akan terjadi apresiasi. Contoh depresiasi mata uang rupiah adalah ketika pada tahun 1998, rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, sehingga rupiah hanya dapat membeli sedikit dolar Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah revaluasi mata uang rupiah. Revaluasi adalah penyesuaian naik terhadap nilai tukar mata uang rupiah secara resmi oleh bank sentral atau kebijakan pemerintah. Jadi bedanya apresiasi dengan revaluasi adalah apresiasi itu terjadi karena mekanisme pasar. Ya, karena terjadi secara dengan sendirinya otomatis alamiah karena mekanisme pasar. Tapi kalau revaluasi terjadi karena kebijakan pemerintah.
Revaluasi terjadi ketika nilai tukar mata uang rupiah diubah menjadi lebih tinggi terhadap mata uang asing. Revaluasi mata uang rupiah dapat dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan, mengendalikan inflasi, atau meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang rupiah. Contoh revaluasi mata uang rupiah adalah ketika pada tahun 1965, pemerintah Indonesia melakukan revaluasi terhadap rupiah sebesar 1000%. Langkah ini diambil untuk mengatasi inflasi yang tinggi saat itu dan mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Berikutnya adalah devaluasi rupiah. Devaluasi rupiah adalah penyesuaian turun terhadap nilai tukar mata uang rupiah secara resmi oleh bank sentral atau kebijakan pemerintah. Ya, jadi seperti halnya tadi, devaluasi adalah terjadi karena campur tangan pemerintah atau bank sentral berupa kebijakan. Ya. Devaluasi terjadi ketika nilai tukar mata uang rupiah diubah menjadi lebih rendah. Kebalikannya dengan revaluasi tadi ya. Jadi diubah menjadi lebih rendah terhadap mata uang asing. Devaluasi mata uang rupiah dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, mendorong ekspor, atau mengurangi defisit perdagangan. Contoh devaluasi mata uang rupiah adalah ketika pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan devaluasi terhadap rupiah. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun tersebut dan untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Setelah kita mempelajari tadi teorinya, teori tentang kondisi-kondisi rupiah terhadap mata uang asing, sekarang kita melihat studi kasus ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terhadap kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa dampak dari apresiasi mata uang rupiah terhadap masyarakat? Apresiasi mata uang rupiah dapat memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat. Beberapa dampak positif dari apresiasi rupiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampaknya adalah harga barang impor menjadi lebih murah, sehingga konsumen dapat membeli barang-barang impor dengan harga lebih terjangkau. Yang kedua, biaya perjalanan ke luar negeri menjadi lebih murah, sehingga masyarakat dapat melakukan liburan atau studi ke luar negeri dengan biaya yang lebih ringan. Dampak yang ketiga adalah utang negara dalam valuta asing menjadi lebih terjangkau. Itu adalah dampak positifnya ya. Sekarang kita akan melihat dampak negatifnya. Sementara itu, beberapa dampak negatif dari apresiasi rupiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga produsen ekspor dapat mengalami penurunan pendapatan. Ya, penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan permintaan barang ekspor kita di luar negeri. Dampak negatif yang kedua adalah pendapatan para pekerja migran. Kalau dulu istilahnya TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia, kalau sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, pendapatan para
pekerja migran yang mengirim uang ke tanah air dalam valuta asing menjadi berkurang. Kalau dulu misalnya ngirim dari luar negeri, misalnya yang kerja di Arab Saudi, ya saya biasa mengirim 300 real misalnya. Pada saat rupiah lemah, 300 real itu kalau dirupiahkan menjadi banyak. Tapi pada saat rupiah menguat atau ada apresiasi nilai rupiah, 300 real itu menjadi sedikit kalau dirupiahkan. Itu adalah dampak negatifnya. Dampak negatif berikutnya adalah pariwisata dapat mengalami penurunan karena harga perjalanan ke Indonesia menjadi lebih mahal bagi turis asing. Sekarang pertanyaan yang kedua yang biasa ditanyakan atau biasa muncul pertanyaannya adalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah? Nilai tukar mata uang rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat inflasi. Ya. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi mata uang rupiah. Sementara tingkat inflasi yang rendah dapat menyebabkan apresiasi. Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah suku bunga. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik investasi di negara tersebut sehingga dapat menyebabkan apresiasi rupiah. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat menyebabkan depresiasi. Kenapa terjadi? Karena dengan suku bunga yang rendah di dalam negeri Indonesia, investor asing akan mencabut investasinya dan memindahkan kepada negara yang memiliki suku bunga yang cukup tinggi. Faktor berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang rupiah, sehingga dapat menyebabkan apresiasi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lemah dapat menyebabkan depresiasi. Ya. Sehingga kita bisa memahami mengapa pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi menjadi baik. Faktor berikutnya adalah kondisi politik dan keamanan. Kondisi politik yang stabil dan keamanan yang terjaga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang rupiah, sehingga dapat menyebabkan apresiasi. Artinya dengan kondisi politik yang stabil dan keamanannya terjaga, banyak investor akan menanamkan investasinya di Indonesia. Semakin banyak investasi dari luar masuk ke Indonesia, sehingga akan semakin banyak uang beredar di dalam negeri. Otomatis karena uang beredar asing yang banyak, sehingga nilai tukar rupiah menjadi meningkat atau terapresiasi. Kesimpulannya, dalam fluktuasi nilai mata uang rupiah, terdapat 4 istilah yang sering digunakan, yaitu apresiasi, depresiasi, revaluasi, dan devaluasi. Apresiasi terjadi ketika nilai rupiah menguat terhadap mata uang asing. Sedangkan depresiasi terjadi ketika nilai rupiah melemah terhadap mata uang asing. Revaluasi dilakukan secara resmi untuk meningkatkan nilai rupiah, sementara devaluasi dilakukan untuk menurunkan nilai rupiah.
Masyarakat perlu memahami dampak dari fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah juga perlu diperhatikan. Dengan pemahaman yang baik tentang apresiasi, depresiasi, revaluasi, dan devaluasi mata uang rupiah, diharapkan masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi fluktuasi nilai mata uang rupiah. Saya kira itu topik yang kita bicarakan pada kesempatan kuliah kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa terus membaca literasi-literasi dari berbagai sumber yang lain untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang apresiasi, devaluasi, depresiasi, dan lain-lain tadi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum mensubscribe channel saya ini. Kemudian like dan share. Siapa tahu dengan share akan memberikan manfaat kepada banyak orang untuk memahami topik yang kita bicarakan. Dan jangan lupa memberikan komentar untuk mahasiswa Politeknik Pesturian sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada kali ini. Demikian, sampai bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.